Persiapan alat. Alat pengukur TTV, termometer, stetoskop, tensimeter anak, midline, timbangan bayi yang telah diberi pengalas, bak instrumen yang berisi kasa secukupnya, spastel, handscoon di dalam tempatnya, hammer, pen light, kapas kering di dalam cucing, tisu, alkohol 70% dalam tempatnya, selimut bayi, bengkok, bagi, alat tulis, dan mencuci tangan. Lalu gunakan handscoon. Letakkan bayi pada tempat yang rata. Buka pakaian bayi. Tutup tubuh bayi dengan selimut. Tuang alkohol dalam cucing berisi kapas.
Desinfeksi termometer dengan kapas alkohol dari ujung ke pangkal. Keringkan aksila. Lalu letakkan di aksila. Ukur suhu bayi. Suhu normal pada bayi yaitu 36,5 derajat Celcius sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Baca hasilnya. Lalu lakukan disinfeksi kembali dari pangkal ke ujung. Hitung frekuensi nafas selama 1 menit. Hitung denyut jantung bayi dengan stetoskop selama 1 menit. Mengukur berat badan bayi. Angkat bayi dan letakkan pada timbangan yang telah diberi pengalas. Normalnya berat badan bayi yaitu 2.500 gram sampai dengan 4.000 gram. Melakukan pemeriksaan refleks Moro dengan melonggarkan pegangan tangan dari tubuh bayi. Mengukur panjang badan bayi menggunakan pita ukur atau meter. Normalnya panjang badan bayi yaitu 45 sampai 53 cm. Selanjutnya, pemeriksaan kepala bayi. Lihat ubun-ubun bayi. Apakah datar, tegang, atau membonjol? Nilai suturat dapat lugal atau tidak. Periksa adanya penonjolan kepala, apakah kekung atau jejak. Selanjutnya, pengukuran lingkar kepala. Pemeriksaan mata bayi. Lihat kesimetrisan antara kedua mata bayi. Tanda infeksi pada mata seperti merah pada pungging pita, serta pucat pada pungging pita. Lalu menilai refleks pupil bayi menggunakan pen light. Apakah refleks pupil positif atau negatif? Nilai kesimetrisan septu hidung. Nilai sianosis sekitar hidung. Nilai pernapasan cuping hidung atau tidak. Nilai struktur mulut, apakah simetris atau tidak. Labio atau balatokisis.
Lidah, apakah hiperemis atau tidak? Gusi, utuh atau tidak? Nilai adanya sianosis sekitar mulut. Pemeriksaan telinga bayi. Pemeriksaan kesimetrisan kedua telinga. Kesimetrisan garis telinga dengan kantus luar mata. Keadaan daun telinga dan liang telinga. Periksa leher. Apakah ada pembengkakan atau penebalan pada leher? Nilai leher apakah pendek atau panjang? Normalnya, leher bayi yaitu pendek. Lalu, pemeriksaan pada bahu, lengan, dan tangan. Nilai adanya vernix, kasilsa pada bahu. Nilai warna kulit. Periksa pembengkakan dan berikat hitam. Periksa tanda lahir. Nilai kulit, apakah transparan atau normal? Lalu, lakukan pemeriksaan dada atau paru. Auskultasi. Suara nafas bayi, apakah normal atau abnormal? Tidur, wheezing, atau grunting. Lihat kesimetrisan pergerakan dada kanan dan kiri. Nilai kesulitan bernafas pada bayi. Nilai puting, apakah menonjol atau tidak? Pemeriksaan jantung bayi. Lihat ictus cortis di area apikal, yaitu midclavicularis RIC 45 kiri. Auskultasi bunyi jantung, yaitu bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2. Lakukan pengukuran lingkar dada. Pemeriksaan abdomen. Nilai bentuk perut bayi. Periksa penonjolan di sekitar tali pusat pada saat menangis untuk menilai hernia umbilikalis. Periksa tali pusat. Apakah ada perdarahan, bau, atau pus? Lihat adanya kelainan-kelainan yang ditemukan pada bagian perut, seperti empalokel. Perhatikan adanya spidernavis. Auskultasi bising usus. Periksa konsistensi pada perut, normalnya yaitu lembut. Periksa adanya massa pada abdomen. Palpasi organ abdomen, seperti hepar di bagian kanan, limpa di kiri, ginjal pada bagian kiri dan kanan. Lalu lakukan ukur lingkar pada perut bayi. Pemeriksaan ekstremitas atas. Nilai aktivitas gerakan tangan bayi.
Hitung jumlah jari, apakah sindikili atau polidaktili. Nilai warna ekstremitas atas. Nilai jari-jari, apakah ada jari tabu atau tidak. Nilai kapilari refill. Nilai refleks palmatrak. Pemeriksaan ekstremitas bawah. Periksa tungkai dan kaki bayi. Nilai gerakan normal atau tidak. Periksa kelainan-kelainan pada tungkai bayi dan jari-jari seperti polidaktili dan sindaktili. Hitung jumlah jari. Nilai warna ekstremitas bawah. Refleks plantar graph. Nilai refleks Belsky pada kedua telapak kaki. Periksa punggung bayi, yaitu dengan cara merabanya menggunakan satu tangan dari atas ke bawah untuk menilai apakah ada kelainan pada punggung, seperti spina bifida, deformitas tulang punggung. Lalu, nilai lanugo pada punggung. Buka popok bayi untuk memeriksa genitalia dan anus. Bayi laki-laki testis sudah turun ke dalam skrotum. Penis berlubang dan terletak di glans penis, atau terdapat kelainan hipospadia atau epispadia. Bayi perempuan, apakah ada lubang vagina dan uretra? Labia mayora menutupi labia minora. Periksa anus. Lakukan dilatasi anus. Apakah atrasia ani atau tidak? Tanyakan pada ibu bagaimana warna BAB ketika sudah BAB. Perhatikan keadaan umum bayi selama pemeriksaan. Setelah pemeriksaan selesai, pasangkan baju bayi kembali dan gedong bayi. Komunikasikan dengan ibu hasil pemeriksaan dan serahkan bayi kepada ibu. Setelah itu, bidan merapikan alat-alat kembali. Bidan membuka handscoon. Bidan mencuci tangan. Bidan melakukan dokumentasi hasil pemeriksaan.